Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Dalam materi ini saya posisikan Anda semua sebagai seorang pemimpin. Lalu Anda harus bersikap seperti apa agar orang-orang yang Anda pimpin, organisasi yang Anda pimpin, perusahaan, kantor yang Anda pimpin bisa sukses. Pengertian kepemimpinan atau leadership adalah proses mengarahkan orang atau bawahan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota organisasi. Jadi tugas seorang pemimpin itu sebenarnya mudah kalau secara teori. Hanya mengarahkan saja para bawahannya, ya, mengarahkan, memberikan stimulus agar mereka semangat di dalam beraktivitas, dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, dalam menjalankan tugas-tugas perkantoran dan semacamnya. Sebenarnya mudah secara teori, tapi kok tidak sedikit pemimpin yang gagal. Perusahaan bangkrut banyak, bank yang kolaps banyak. Sekolah-sekolah yang gulung tikar, sekolah-sekolah swasta banyak. Kampus-kampus yang tidak mampu bersaing, kolaps, gulung tikar juga tidak sedikit. Dan apakah memang semudah itu menjadi seorang pemimpin yang dalam pengertian umum ini hanya mengarahkan? Mari kita lihat di bawah ini tentang tipe-tipe bawahan. Ada 4 tipe bawahan atau tipe-tipe pegawai atau tipe-tipe anggota organisasi secara umum. Dan keempat ini memang banyak kita temukan. Dan sepertinya memang itu macam-macam orang yang kita pimpin, ya. Kan kita memposisikan diri sebagai pemimpin di sini. Sepertinya memang 4 ini tipe-tipe bawahan. Pertama, ada bawahan yang tidak mampu dan tidak mau. Tipe pertama ini, seorang bawahan tersebut atau seorang anggota organisasi tersebut, ya, dia tidak memiliki keahlian apa-apa, dan juga dia tidak mau untuk belajar, pasif. Sudah kemampuannya pasif, kemauannya juga pasif. Itu tipe bawahan pertama. Yang kedua, tipe ada bawahan yang tidak mampu tetapi mau. Yang kedua ini dia kemampuannya biasa-biasa saja, ya, tapi dia mau untuk belajar, ya. Disuruh-suruh mau, begitu. Jadi masih mau berusaha untuk ingin tahu, begitu. Tipe kedua. Tipe ketiga adalah ada bawahan yang mampu tetapi tidak mau. Yang ketiga ini dia mampu, memiliki kecakapan, memiliki keahlian di bidangnya,
tetapi dia kurang semangat, seperti itu maksudnya. Bahkan karena dia seolah-olah merasa bisa, acuh tak acuh, begitu. Karena merasa mampu, seenaknya sendiri, tidak mau memberikan contoh teladan kepada teman-temannya, tidak mau membimbing, bahkan tidak mau mengembangkan keahliannya. Bahkan terkadang tipe yang kedua ini karena dia merasa pintar dan atasannya dianggapnya lebih bodoh dari dia, dia mohon maaf sok-sokan begitu. Saya lebih pintar, saya lebih tua, Pak. Dan tipe yang keempat, ini tipe ideal yang kita harapkan. Ada bawahan yang mampu dan mau. Ada bawahan yang pintar, cakap, punya keahlian, dan dia mau di sini semangat bekerja, mau mengembangkan keahliannya, tunduk pada atasan walaupun dia lebih senior, lebih pintar, lebih tua, karena bekerja profesional, mau mengajari teman-temannya yang kurang mampu begitu. Inilah tipe macam-macam bawahan yang perlu diarahkan oleh seorang pemimpin. Harapannya semua bawahan harus bisa menjadi tipe yang nomor 4 ini. Jadi yang 3 macam bentuk ini, pemimpin tugasnya merubah 3 macam bentuk ini menjadi yang nomor 4 semua. Apakah ini bisa? Nah, sampai di sini mulai gampang-gampang susah, kan? Karena yang akan kita kelola, yang akan kita bina, yang akan kita pimpin, yang akan kita bentuk adalah manusia, makhluk hidup, manusia, begitu. Sulit kita itu untuk membuat manusia itu mengikuti apa yang kita mau, itu sulit. Anak saja ya, anak dari perintah orang tuanya kadang-kadang masih tidak langsung mengerjakan, kadang masih mohon maaf melawan begitu. Itu ada hubungan darah anak itu. Sesaudara kadang tidak cocok padahal masih satu darah, satu gen, begitu kan. Satu saudara kadang berselisih ya, urusan makanan saja berselisih. Itu. Nah, ini adalah kita akan memimpin orang-orang dari berbagai macam bentuk, berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang. Nah, disitulah tugas pemimpin. Ya. Tergantung pemimpin masing-masing. Setiap pemimpin memiliki seni. Walaupun teorinya harus begini-begini, tetapi setiap pemimpin, setiap kepala, setiap direktur, setiap manajer memiliki seni masing-masing dalam menghadapi tipe bawahan pertama, tipe kedua, ketiga, begitu, memiliki seni masing-masing. Ada juga yang tidak mampu. Wah, misalnya tipe pertama ini tidak mampu mengarahkan. Langsung pecat saja. Ada. Dikit-dikit pecah, itu kan. Nah, itu contoh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi menjadi pemimpin itu gampang-gampang susah. Kalau pemimpin itu pemimpin yang bagus, ya, memiliki metode-metode yang bagus, tentunya dia akan sukses. Tapi kalau dia menjadi pemimpin tapi dia tidak memiliki konsep metode yang bagus bagaimana harus memimpin, ya akan jauh dari kata sukses sebagai pemimpin. Berikutnya, macam gaya kepemimpinan, ya. Macam
macam gaya kepemimpinan. Ada 3 macam gaya. Pertama adalah gaya autokratik. Kemudian yang kedua gaya partisipatif. Dan yang ketiga gaya bebas kendali. Kita mulai dari gaya pertama. Menurut macam gaya kepemimpinan menurut Robin dan Carter. Autokratik. Di sini kita lihat lingkaran yang di situ pemimpin, ada lingkaran di situ pegawai, ya. Dan ada lingkaran lagi. Dan lingkaran ketiga ini menempel di lingkaran pemimpin. Maksudnya apa di situ? Autokratik atau autokrasi itu sistem top down, ya, dari atas ke bawah. Jadi atas bilang apa, yang bawah harus mengikuti. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada diskusi. Sehingga dengan gaya seperti ini maka biasanya itu pemimpinnya bersifat otoriter. Ya, jadi di sini adalah gaya pemimpin yang otoriter. Jadi dia bertangan besi begitu, bawahan adalah pekerja, sah dimarahi setiap hari, sah disuruh-suruh ke sana kemari, masalah gaji, masalah THR dan lain sebagainya, apa kata pemimpin? Nggak mau tahu. Mau dikasih gaji berapa, gaji kecil, kalau mau bekerja, nggak mau mundur, kira-kira begitu. Lebaran dikasih THR atau tidak, apa kata pemimpin? Otoriter. Dalam segi pekerjaan, dia pemimpin ini biasanya tidak ada toleransi, tidak melihat-lihat siapa yang diperintah. Intinya apa yang diperintah harus dikerjakan, harus bagus. Kalau yang diperintah hasilnya tidak bagus, tidak memuaskan pemimpin, maka pemimpin akan bertindak semena-mena. Nah, ini otoriter, tipe gaya autokratik. Sebaliknya ini ke sini kita lompat, bebas kendali. Lingkaran ketiga menempel kepada pegawai. Bebas kendali di sini pemimpinnya lemah. Begitu. Kebalikan dari autokratik. Lemah dia. Ya, lemah, tidak memiliki wibawa, tidak memiliki kebijaksanaan. Bahkan untuk menegur bawahannya yang membuat pelanggaran tidak bisa. Ada bawahannya yang terlambat bekerja masuk, ya untuk menegur saja tidak memiliki keberanian. Sehingga peran pegawai di sini lebih dominan. Maksudnya lebih dominan, dia seenaknya dia pegawai itu. Bahkan pemimpin ini bisa saja dikendalikan oleh bawahannya. Anda harus begini Pak, Anda harus begitu Pak. Kalau Anda tidak mau, Anda akan saya demo. Kita akan mogok kerja dan sebagainya. Dan tipe yang ketiga, gaya yang ketiga adalah partisipatif. Nah, di sini partisipatif. Lingkaran ketiga di sini melingkari pemimpin dan pegawai. Maksudnya di sini adalah antara pemimpin dan pegawai itu terjadi hubungan yang harmonis, dinamis begitu. Ya, pemimpinnya, bawahnya diajak bermusyawarah untuk bagaimana bekerja yang enak, win-win solution enak kepada Anda sebagai bawahan, enak kepada saya sebagai atasan, dan sukses bersama. Perusahaan ini bisa besar, kantor ini bisa sukses, organisasi kita bisa sukses besar begitu. Partisipatif. Itulah macam gaya kepemimpinan. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus? Tentunya secara spontan kita akan memilih yang tipe gaya tengah ini, partisipatif. Selama itu kondisi kondusif, enak, oke, bagus. Tapi dua tipe ini
Jangan ditinggalkan begitu saja dua gaya ini. Terkadang seorang pemimpin itu perlu bersifat tegas ya, bukan otoriter, tegas lah ya, tegas. Kalau ada bawahannya yang seenaknya begitu. Ya, terkadang dari 10 orang jenis 10 orang bawahan kita, 50 orang bawahan kita, 100 orang bawahan kita, itu kadang ada satu dua yang perilakunya intinya tidak sesuai yang kita harapkan cara kerjanya. Males, enaknya. Nah, itu perlu kita tegasi seperti itu. Kalau kita biarkan, dia akan semakin seenaknya, bahkan akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain, wah dia itu males, kerja seenaknya kok dibiarkan sama bos. Wah sudahlah, kita kita kerja serius seenaknya, nggak ada efeknya. Nah, akhirnya mereka bisa ikut kerja seenaknya, merusak organisasi, merusak perusahaan. Dan begitupun yang kerja malas-malas itu juga akan menjadi virus. Ngapain kamu kerja rajin-rajin? Saya ini sering terlambat dibiarkan sama bos. Nah, gajinya sama tetap. Jadi ada kalanya kita pemimpin memakai tipe tegas, tegas tadi ya, bukan otoriter. Ya ada kalanya kita memberi kebebasan kepada staff. Ya. Misalnya setiap akhir tahun, setiap setahun sekali kita perlu refreshing ya, setelah 1 tahun bekerja penat, maka staf berikan kebebasan untuk berjalan-jalan ya, apa wisata, dan terserah staf dia mau kemana, kita mau memfasilitasi. Karena yang bekerja, yang kita forsir setiap hari itu kan staf kita, kan bawahan kita. Kan banyak itu kantor-kantor kemana, family gathering atau apa, ke suatu objek wisata, ya kan staf yang menentukan, gitu kan. Kita mau fasilitasi, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kalau tadi di sebelum ini adalah macam gaya kepemimpinan, lalu di saat ini adalah teori gaya kepemimpinan. Teori gaya kepemimpinan. Yang depan tadi adalah macam-macamnya, yang ini adalah teorinya. Teori itu apa ya, pemikiran seorang tokoh, seorang ahli di bidang kepemimpinan. Dia menemukan sebuah kesimpulan bahwa ini kesimpulan saya, ditawarkan kepada publik. Kalau publik setuju bisa diikuti, kalau publik tidak setuju tidak usah mengikuti, bahkan bisa mengkritik. Itulah teori. Pertama ada teori X ya, menurut Mick Greger. Teori ini berasumsi bahwa orang itu harus dipaksa, dikendalikan, dan diancam dengan hukuman untuk mau bekerja. Jadi teori X ini apa ya? Mohon maaf nih, orang itu ibarat hewan ya, sapi. Nah, kalau orang membajak sapi, sapinya harus dicambuk biar dia mau jalan begitu. Kuda, gitu kan. Kuda biar mau berlari harus dipukul begitu dengan cambuk kuda itu biar dia mau berlari. Nah, jadi orang itu memang harus dipaksa untuk mau bekerja. Ibarat hewan lah, mohon maaf ini. Ya. Kuda segala macam itu. Kemudian teori Y berasumsi bahwa bekerja pada hakikatnya sama dengan bermain atau beristirahat. Orang-orang akan mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Mereka mempunyai potensi, kepandaian, dan kreativitas. Jadi teori Y ini kebalikan dari teori X. Jadi orang yang sama ini, McGregor ini membuat dua teori berlawanan. Ada teori X dan teori Y. Teori Y ini adalah manusia itu adalah orang dewasa, bukan hewan. Begitu dia memiliki pikiran sudah. Ya. Dia memiliki pikiran, cita-cita, masa depan. Tentunya kalau dia memiliki cita-cita masa depan biar cerah, biar sukses, makanya dia harus bekerja. Kira-kira seperti itu. Jadi orang bekerja itu adalah kesadaran. Ini menurut teori Y. Tidak usah dipaksa atau manusia. Kalau dia mau bekerja, ya kita ajak bekerja sama dengan kita.
Kalau dia tidak mau bekerja sama dengan kita, ya sudah, mohon maaf. Anda silahkan bekerja sama dengan yang lain karena kita tidak ada kesepahaman, misalnya begitu. Jadi di dalam teori Y ini tidak ada paksaan. Kalau mau bekerja dengan saya, ayo kita bekerja. Tapi di tengah jalan kok bekerja itu tidak sesuai harapan kita, ya mohon maaf. Setelah saya lihat kita ini tidak bisa bekerja sama dengan baik. Jadi silahkan Anda jadi kita akan putus kontrak kerjasama kita, kira-kira seperti itu. Jadi ibarat sekarang itu banyak kantor-kantor, bahkan ya sebagian besar lah perusahaan-perusahaan itu dengan sistem kontrak kepada karyawannya, kontrak tahunan begitu. 1 tahun dilihat bagus ya diperpanjang, nggak bagus ya sudah, mohon maaf, tidak diperpanjang, seperti itu. Teori. Nah, muncul teori Z menurut Wei-Auchi, adalah kombinasi dari keduanya, kombinasi dari teori X dan teori Y. Jadi bisa dipakai semua ini, dua teori ini di dalam suatu perusahaan. Jadi satu orang pemimpin bisa memakai dua teori ini sekaligus, tergantung pemimpinnya. Atau bisa disebut juga dengan teori kontingensi atau teori situasional menurut Fred Fiedler. Ya, teori situasional itu adalah bisa teori X dipakai, bisa teori Y dipakai, tergantung pemimpinnya yang menggunakan teori ini kapan dia akan memakai teori X, kapan dia akan memakai teori Y. Nah itu. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi di slide sebelumnya terkait macam gaya itu, ada autokratik, partisipatif, bebas kendali. Jadi autokratik dan bebas kendali itu tidak selamanya buruk. Ketika waktu tertentu bisa dipakai itu dua ini. Nah, ini menurut teori Z dan teori kontingensi begitu. Ada kalanya tuh pemimpin menggunakan teori X, ada kalanya menggunakan teori Y, tergantung situasi dan kondisi. Jadi itu materi kepemimpinan yang bisa saya sampaikan. Setidaknya ini bisa menjadi dasar bagi Anda yang bercita-cita menjadi pemimpin atau tengah menjadi pemimpin pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.